Hai semua, kembali lagi di Daily Mili. Kali ini saya mau bikin martabak telur. Oke, bumbunya gampang banget, saya cuman pakai bawang bombay, terus ada daging asap dan daun bawang yang super banyak. Kalau untuk rasanya saya cuma pakai bubuk kari, lada, garam, dan sedikit mecin. Dan yang pasti telur itu udah pasti ya. Saya pakai kulitnya itu kulit lumpia yang ada di tukang sayur ya. Jadi dia itu teksturnya tipis, enggak terlalu tebal. Saya pakai telurnya itu sekitar 3 karena saya pikir itu udah cukup ya kalau 3. Kalau 4 itu nanti dia malah melebar ke luar-luar dari kulitnya. Di sini saya pakai garam, itu garamnya ya nggak sampai 1 sendok teh gitu ya, jadi setengah sendok teh, mecin setengah sendok teh, lada mungkin sekitar 1/4 sendok teh, dan bubuk kari. Bubuk karinya itu saya pakai juga sekira-kira 1/4 sendok teh. Untuk bikin martabak telur yang gampang, yang paling gampangnya adalah bumbunya seperti ini. Jadi nggak perlu pakai bahan-bahan yang ngejelimet gitu, yang susah-susah. Kecuali misalkan kalau dia pakai daging cincang yang sudah dibumbui. Oh iya, kalau misalkan untuk martabak telur biasanya orang-orang itu ada juga yang bikinnya itu satu persatu dalam satu sheet, itu satu lembarnya diisi lalu digoreng. Tapi kalau saya enggak, satu lembar saya taruh seperti ini di atas pan, lalu saya isi pakai isian si martabak telur itu, lalu nanti saya tutup lagi di lembar keduanya. Untuk saya cara seperti ini itu udah cara paling gampang menurut saya ya. Kadang kan kalau orang kan ada yang dibikinnya kotak-kotak di luar pan, lalu baru dimasukin ke pan. Kalau saya enggak. Nah, jadi dengan cara begini saya menghindari melebar kemana-mana gitu ya, karena saya kayaknya kurang bagus kalau saya bikin kotak-kotak. Kalau kalian mau bikin martabak telur, hindari pemakaian bawang putih, karena yang saya tahu ya, setahu saya kayaknya dirasa ketika kita makan martabak telur itu hampir nggak ada rasa bawang putih, kecuali mungkin di campuran dari daging cincangnya. Kalau di tukang martabak telur di jalanan itu biasanya mereka dagingnya itu udah ditumis ya, dan memang seharusnya seperti itu. Karena saya nggak pakai daging cincang yang ditumis, saya pakai daging asap, makanya nggak gitu ribet jadinya. Tapi kalau misalkan saya pilih untuk isiannya daging cincang, sudah pasti daging cincangnya itu saya kasih bumbu dan saya tumis terlebih dahulu. Ini juga salah satu menu yang biasanya disukain sama anak-anak. Nah, menurut saya ini juga tepat. Ini trik untuk memperkenalkan anak untuk lebih suka sayuran. Karena biasanya anak-anak itu suka dengan daun bawang kan, kayak anak saya juga begitu. Jadi ketika mereka makan minta martabak telur yang dibikinin gitu ya, saya akan banyakin daun bawangnya. Untuk 3 telur ini dan sebanyak tadi ya, bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, ini bisa jadi 3 martabak telur, 3 bulatan gitu ya. Oh ya, untuk menggorengnya minyaknya nggak perlu banyak-banyak ya. Jadi ketika kita goreng, jika minyaknya itu berkurang, maka kita tambahkan sedikit-sedikit aja, 2 sendok makan atau 2 sendok makan. Sekarang, nah kedengeran ya, itu di luarnya garing, di dalamnya itu masih anget dan empuk banget. Kalau untuk potongan terserah mau dipotong seperti apa, tapi kalau biasanya saya
biasanya tuh bikinnya motongnya gitu kayak pizza. Tapi untuk kali ini karena saya memang untuk konten, saya potongnya seperti tukang martabak biasa potong. Untuk sausnya bisa dipakai saus tomat atau saus cabai atau juga bikin cuka sendiri ya. Untuk bikin cuka sendirinya itu gampang, cukup cuka masak, kecap atau gula merah, atau juga tinggal ditambah sama potongan cabai rawit dan bawang. Kadang-kadang saya juga suka pakai, misalkan saya masak kari ayam atau rendangnya masih kalio. Nah itu juga sering, bahkan kadang-kadang suami saya kalau pas lagi saya bikin asam padeh, nah kuahnya si asam padeh itu dimakan dengan ini. Tapi untuk kali ini saya pakai sauerkraut yang sudah saya bikin sebelumnya. Untuk resepnya nanti saya taruh di atas. Oke, itu tadi resep dari saya, martabak telur dengan sauerkraut. Oke, silakan dicoba, Bi. Semoga bermanfaat resepnya. Silakan dicoba di rumah. Jika bermanfaat resepnya dan channelnya, maka silakan di subscribe. Jangan lupa di like juga, dan jangan lupa juga dipencet tombol merahnya dan komen yang baik. Thanks for watching dan assalamualaikum. Thank you.